Oke, kita kembali lagi ke materi fisika mengenai vektor. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai bagaimana cara menggambar vektor menggunakan metode grafis atau metode geometris, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana ketika vektor ini membentuk sudut terhadap bidangnya, teman-teman. Jadi, Ibu akan mengajari kalian bagaimana cara menggambarkan sudut terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sumbu X positif dan sumbu X negatif terlebih dahulu. Nah, maksud dari sumbu X negatif ini gimana? Positif itu gimana? Jadi yang pertama teman-teman, sumbu X positif itu arahnya dia selalu berlawanan terhadap jarum jam. Lalu yang sumbu X negatif itu dia searah dengan jarum jam. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi ketika nanti ada sudut, kalian mulainya dari sini, dari bidang ini, dari X positif menuju ke X negatif, maka dia dikatakan terhadapnya itu terhadap sumbu X positif. Sedangkan kalau dia dimulainya dari bidang yang ini atau garis yang ini, itu berarti artinya dimulainya dari sumbu X negatif. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalian akan belajar menggunakan bagaimana cara menggunakan busur. Mungkin di SMP atau SD kalian sudah pernah menggunakan busur ya teman-teman. Tapi untuk kali ini aku akan mengajari bagaimana cara menggambar terhadap sumbu X positif dan X negatif. Jadi di busur itu teman-teman ada skala dalam dan skala luar. Lalu ada titik pusat. Nah, kalau kalian pakai skala dalam teman-teman, mulainya dari 0 hingga ke 180 derajat, maka artinya nanti kalian terhadapnya itu sumbu X-nya positif. Karena mulainya dari 0 ke 180 derajat. Tapi kalau kalian terhadap sumbu X negatif, maka kalian lihat skala yang luar ini, teman-teman. Ini kan mulainya dari 0 hingga ke 180 derajat. Nah, terus di sini ada titik pusat. Maksudnya gimana, Bu? Kok kita pakai skala luar, pakai skala dalam? Jadi, eh, biasanya teman-teman kalau kalian mau menggambarkan sudut, itu kalian bikin garis terlebih dahulu. Garis seperti ini. Lalu busur ini kalian letakkan di pas garis ini. Jadi garis ini dipaskan ke titik pusat, terus ke arah sini. Nah, lalu kalian dilihat dulu mau bikinnya berapa derajat. Terus kalian maunya ini terhadap sumbu X positif atau X negatif. Kalau X positif berarti kalian pakai skala dalam, teman-teman. Garisnya udah kalian paskan di titik pusat dan garis ini. Lalu kalian lihat, kalau misal kalian ingin membuatnya itu 60 derajat, berarti kalian lihat skala dalamnya. Ada 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Nah, nanti kalian bikin titik dulu di sini, lalu kalian garis dari titik pusatnya sini ke sini, ke titik yang udah kalian bikin. Nah, nanti hasil akhirnya itu seperti ini. Lalu bagaimana Bu kalau sudutnya itu lebih dari 60 derajat? Bisa teman-teman, misalnya 2 kalinya 60 derajat, kalian mau bikin 120 derajat. Ya udah kalian gunakan aja skala dalamnya ini, nanti di titik di sini, lalu nanti kalian garis. Nah, nanti kalian dapat hasil akhir kayak gini. Lalu gimana Bu kalau kita mau terhadapnya itu sumbu sumbu X negatif? Berarti kan arahnya ke sana teman-teman. Arahnya searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti kalian mulainya dari 0 derajat ke 180. Itu pakainya skala luar. Nah, kalau skala luar kalian lihat, kalian mau bikinnya sudutnya berapa derajat. Semisal bikinnya 120 derajat. Kalau skala dalam tadi letaknya di sini, teman-teman. Nah, sekarang skala luar, kalian bikin garis dulu. Terus kalian paskan dari titik pusat ini garisnya dipaskan sampai ke titik nol ini. Kalau sudah, nah kalian tinggal membuat titik untuk sudutnya. Semisal kalian inginnya 120 derajat. 120 derajat terhadap sumbu X negatif kan berarti yang pakai skala luar, teman-teman. Berarti pakai yang ini. Nanti kalian buat titik di sini, lalu ditarik garis ke sana.
Nah, nanti hasil akhirnya kayak gini. Mohon maaf, ini Bu salah menuliskan, harusnya ini 120 derajat untuk sudutnya. Lalu yang ini teman-teman, misalnya kalian ingin membuatnya itu 60 derajat. Kalau tadi 60 derajat kan di sebelah sini untuk terhadap sumbu X positifnya. Nah sekarang karena inginnya membuatnya itu terhadap sumbu X negatif, ya berarti kalian pakai skala luar. Kalian lihat 60 derajatnya di mana? Oh 60 derajatnya di sini. Udah, kalian tadi kan udah bikin garis yang sesuai sama bidang X negatif. Nanti kalian bikin titik di sini, ditarik garis, terus jadilah hasil akhirnya kayak gini. Nah, ini harusnya derajatnya di sini itu 60 derajat ya teman-teman. Ibu salah menuliskan. Oke, selanjutnya, nah ini ada dua kasus teman-teman. Di mana nantinya kalian itu menggarisnya itu, membentuk sudutnya itu berupa garis lurus. Nah, garis lurusnya itu maksudnya gimana, Bu? Jadi perputarannya itu sampai 180 derajat, mentok-mentok gitu loh, sama-sama mentok. Nah, kalau yang ini, dia kan pakai skala dalam. Jadi dia patokannya dari 0 derajat ke 180 derajatnya itu berlawanan jarum jam, arahnya ke sana. Nah, tadi kan kalian udah bikin garis di sini, titik pusat sampai ke nol. Terus kalian tarik ke sana, terus kalian buat sudut, titik sudut di sini, terus kalian garis kasih panah. Nah, ini artinya kalian 180 derajatnya dari 0 derajat, dari kanan ke kiri ya teman-teman. Berarti artinya ini terhadapnya sumbu X positif. Berbeda kalau dia pakai sumbu X negatif. Berbedanya bagaimana, Bu? Jadi, kan kalau tadi dia terhadap sumbu X positif di sini. Sekarang kamu terhadap sumbu X negatif. Arah panahnya ini kan ke sana. Artinya, paling mentoknya dia itu 180 di sebelah sini. Pakai skala dalam. Kalau skala luar, itu kan untuk X negatif. Berarti, kalian udah bikin garis di sini terhadap titik pusat dan segaris nol ini. Kalian tarik titik untuk 180 derajat di sebelah sini. Lalu kalian buat garis ke sana. Nah, ini artinya 180 derajat kamu dari kiri ke kanan atau searah dengan jarum jam. Itu ya. Nah, ini mungkin bisa kalian buat latihan di rumah untuk bagaimana cara menggambarkan vektor yang benar. Nah, tadi kan udah Ibu ajarin cara bikin sudutnya itu kayak gimana. Nah, nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah masing-masing. Ini ada 0 derajat, 30 derajat, 45, 90, dan 135. Nah, nanti kalian bisa buat dua versi nih teman-teman, terhadap sumbu X positif dan terhadap sumbu X negatif. Ini hanya untuk pengantar saja, pengantar dari Ibu. Ini hanya pengantar dari Ibu karena Ibu hanya ingin menunjukkan bahwa vektor itu bisa membentuk sudut. Gitu ya teman-teman. Oke, kita akhiri dulu sesi mengenai sudut ini, dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kuadran, teman-teman.